Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, suara saya terdengar jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman, Bu. Oke, Alhamdulillah hari ini setelah hujan ya, di sini masih hujan, masih bisa bergabung ya, mengikuti perkuliahan di hari sebelum libur besok ya. Gimana kabarnya teman-teman, masih semangat dan sehat? Alhamdulillah masih Bu. Alhamdulillah, Bu. Capek. Capek. Yang mau presentasi aja udah mulai lemes ya. Kang Daniel udah siap? Siap Bu. Oke. Oke, jangan lupa, saya sebelum dimulai, silakan nanti Kang Daniel coba share screen, mengingatkan kembali untuk mengisi presensi ya di Litera, dan konfirmasi kehadiran dosen dan kesesuaiannya dengan RPS. Mangga, waktu dan tepatnya hari ini kita akan belajar tentang sustainable energy dari narasumbernya Kang Daniel Bahtiar. Dipersilahkan. Siap. Terima kasih Bu. Izin share screen ya Bu ya. Sudah ada Bu. Sebentar belum tampil, masih loading. Nah, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapika dan teman-teman sekalian menunggu untuk pertemuan kali ini. Saya akan memaparkan topik mengenai energi berkelanjutan dalam sistem lingkungan industri. Jadi energi berkelanjutan sangat penting ya untuk industri ramah lingkungan, yang dimana perubahan ini mampu memperbaiki dampak lingkungan dan menerapkan teknologi bersih atau yang disebut dengan green industry atau energi. Yang pertama, mari kita ketahui dulu apa itu definisi dari energi berkelanjutan. Jadi energi berkelanjutan ini merupakan sebuah energi yang diproduksi melalui sumber terbarukan yang tidak akan habis dan dapat diperbarui secara alami. Lalu apa yang dimaksud dengan sumber energi terbarukan? Yaitu berupa matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa. Biomasa ini merupakan hasil organik dari makhluk hidup. Contohnya seperti limbah perkebunan atau limbah pertanian seperti buah busuk atau jerami, kotoran hewan, bahkan limbah manusia juga bisa dijadikan sebagai biomasa. Biomasa ini populernya, produk dari biasanya yang paling populer itu yaitu biogas. Lalu suatu itu disebut keberlanjutan jika memiliki kriteria berikut. Yang pertama itu dampak lingkungan yang minimal, sumber daya terbarukan, dan efisiensi energi. Jika kita bandingkan dengan perbandingan energi fosil memiliki emisi karbon yang tinggi yang dapat mencemari lingkungan jika
menggunakan cara berlebihan dan terus-menerus, lalu sumber daya yang terbatas, dan dampak lingkungan yang ditimbulkan cukup besar. Nah, lalu di sini ada ya tentang implementasi energi berkelanjutan. Jadi, walaupun secara definisi kita mengerti bahwa energi berkelanjutan itu suatu energi yang menjanjikan ya, dengan data kerusakan minimal dan sumber daya yang tidak habis dan juga dapat diperbarui. Tapi di dalam energi berkelanjutan sendiri terdapat tantangan implementasinya. Yang pertama itu ada di biaya investasi awal. Contohnya, panel surya dan turbin angin membutuhkan modal yang cukup besar. Yang kedua ada keterbatasan teknologi, yang dimana infrastruktur lama masih dominan dan tidak sepenuhnya kompatibel. Lalu yang ketiga ada di kebijakan pemerintah itu sendiri, di mana dukungan dan regulasi terkadang belum memadai untuk percepatan dari implementasi energi berkelanjutan itu sendiri. Tapi selain dari tantangan tersebut, ternyata di Indonesia juga peluang energi berkelanjutan cukup besar ya. Yang pertama itu dilihat dari potensi sumber dayanya, di mana di negara kita Indonesia, potensi sumber daya yang kita miliki melimpah, mulai dari energi surya, energi angin, dan air di seluruh wilayah, hampir semua tersedia. Lalu, dukungan pemerintah. Insentif pajak dan subsidi untuk energi terbarukan semakin kuat. Contohnya ya kita lihat perbedaan uh, dari kendaraan yang konvensional, yaitu bensin dan juga kendaraan listrik, di mana ya kita lihat dari pajak kendaraannya, pajak kendaraan dengan energi listrik itu disubsidi hingga 90%, di mana ini suatu bentuk dukungan pemerintah terhadap implementasi energi terbarukan. Yang ketiga ada ekonomi, peningkatan efisiensi dan lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan. Nah, jadi selain dari sisi pemerintah sumber dayanya, ternyata dari sisi ekonomi juga menjadi sebuah manfaat ya, di mana akan terbuka lapangan dan sektor energi terbarukan untuk implementasinya. Lalu di sini kita ada studi kasus penggunaan energi pabrik di pabrik kecil. Contohnya di sini ada detail mengenai proyek pembangkit listrik tenaga surya atap yang dipasang di atap. Jadi kita lihat di sini ada spesifikasinya, di mana kapasitor dipasang itu 1 megawatt peak, ya, dan jenis panas yang dipasang yaitu monokristalin dengan efisiensi tinggi. Luas area yang terpasang sekitar 8.000 meter persegi atau pabrik, dan perkiraan produk energi tahunan itu mencapai 1.200 megawatt per hour. Lalu di sini ada data keuangan dan lingkungan. Yang diperkirakan, yang pertama itu ada investasi awal. Pertama ada biaya pengadaan dan pemasangan panel surya sebesar 10 miliar, biaya inverter dan sistem pendukung sebesar 2 miliar, biaya perizinan dan instalasi sebesar 500 juta. Jadi untuk total investasi awal PLTS ini sebesar 12,5 miliar. Cukup besar ya. Tapi jika kita hitung dari pengurangan biaya energi tahunan, yang di mana tarif listrik industri rata-rata itu yaitu 1.500 per kilowatt hour. Jadi untuk penghematan energi tahunannya, kita kalikan saja 1.200 dikali 1.500. 1.200 itu total produksi energi tahunan, kita kalikan dengan tarif industrinya. Dan kita akan mendapatkan hasil sebanyak 1,8 miliar. Di sini, pengurangan biaya energi tahunan itu sebesar 1,8 miliar. Lalu jika dilihat dari sisi pengurangan emisi karbon tahunannya, kita bisa lihat ya di sini, di mana
pengurangan emisi karbon tahunan itu mencapai 800 ton karbon dioksida. Lalu dilihat dari sisi ininya, keuntungannya yaitu return of investment, pengembalian investasi kotor per tahun sebesar 1,8 miliar. Nah, periode pengembalian investasi tanpa menentukan insentif atau biaya personal dan pemeliharaan sebesar 12,5 miliar dibagi 1,8 miliar per tahun. Jadi, kita bisa asumsikan bahwa hasil dari investasi kita akan balik modal di sekitar 7 tahunan. Dan dari 7 tahun ke depan kita akan mendapatkan keuntungan sendiri dari penghematan energi ini menggunakan PLTS. Nah, ini ada contoh juga studi kasus yaitu energi biogas dari limbah. Nah, ini contohnya. Di sini contoh kasusnya berupa penggunaan energi biogas yang diproduksi dari limbah menjadi kebutuhan pabrik dan produksi biogas. Jadi selain pabrik sawit itu memperoleh penghasilan dari sawit, ternyata dengan memanfaatkan biomasa dari sawit itu sendiri akan menghasilkan produksi biogas sekaligus membantu mengolah limbah kelapa sawit dan menjadi terbarukan. Nah, di sini ada teknologi pendukung energi berkelanjutan. Nah, pertama itu sistem penyimpanan energi, yang kedua smart grid, yang kedua panas surya atau turbin angin. Jadi, teknologi penyimpanan dan distribusi energi yang efisien dan handal untuk versi modern. Nah, ini ada kebijakan pemerintah untuk energi terbarukan. Jadi, untuk mendukung implementasi energi terbarukan itu sendiri, dari sisi pemerintah juga harus memiliki target ya mengenai berapa persen energi terbarukan yang akan dihasilkan pada sekian tahun. Lalu ada regulasi insentifnya, berupa peringanan pajak dan investasi, dan juga program edukasi, di mana program edukasi ini ditugaskan untuk meningkatkan kesadaran energi berkelanjutan. Lalu ada industri dalam energi berkelanjutan, yang pertama itu di investasi teknologi, yaitu mengadopsi solusi energi terbarukan terbaru, yang kedua efisiensi produksi, optimalisasi seluruh proses untuk hemat energi, dan juga berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat. Jadi, kerennya, energi berkelanjutan ini adalah kunci masa depan industri yang ramah lingkungan. Lalu, industri juga harus berinvestasi dan berinovasi dengan cepat. Dan dari sisi kita juga mari kita wujudkan bersama sistem energi yang berkelanjutan. Sekian dapat saya sampaikan. Bila ada yang ingin ditanyakan, boleh. Oke, gimana teman-teman, ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan? Tadi kalau penyampaian sih sudah bagus ya, ada contoh realnya, ada juga perbedaan sustainable energinya dengan energi yang tidak terbarukan, terus jenis-jenisnya apa saja ya yang termasuk ke sustainable energy. Kalau dari saya mungkin sebentar. Ada satu yang sayang sekali terlewat sih tentang sustainable ya. Cuma secara umum sudah bagus. Cuma ini untuk tambahan saja ya. Untuk tambahan pengetahuan kita bersama lah. Tambahan sedikit aja yang belum tersampaikan, yang ini ya. Tadi kan ada harus berapa persen ketercapaian target ya, targetnya. Target dari pemerintah kita tuh mau berapa persen sih untuk menggunakan energi yang sustainable. Nah, di sini kalau dari dunia ya, dari organisasi dunia itu sudah berlomba-lomba memenuhi
tentang tujuan pembangunan berkelanjutan ya. Pernah dengar yang SDGs, Sustainable and Development Goals? Ada yang pernah dengar? SDGs. Ya, jadi ini ada 17 ya, ada 17 tujuan dari Sustainable Development Goals ini ya. Ini seluruh dunia sudah semua berlomba-lomba untuk bisa mewujudkannya ya. Walaupun tidak bisa semuanya, minimal ada beberapa poin yang unggul. Ya, ada tujuan yang pertama ada tanpa kemiskinan, terus ada tanpa kelaparan ya. Terus kalau di lingkungan itu kehidupan sehat dan sejahtera masuk ya, aspek lingkungan nih. Lalu apalagi yang masuk ya, air bersih dan sanitasi layak juga masuk untuk aspek lingkungan di SDGs. Nah, mulai sekarang sudah harus tidak asing lagi dengan istilah ini ya. Jadi teman-teman bisa kepoin lagi, bisa terus explore lagi apa sih yang termasuk ke Sustainable Development Goals. Tuh. Nah, ini termasuk juga energi bersih dan terjangkau. Banyak ya. Tadi impact-nya juga ada ke industri, inovasi, dan juga infrastruktur ya. Ada di sini berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Nah, itu sangat nantinya bisa mendukung ke SDGs ini pencapaiannya. Oke, itu saja sih yang yang sepertinya yang perlu saya sampaikan ya. Kalau untuk konsep dan lain-lainnya, nanti teman-teman bisa pelajari saja yang materi saya sudah ada ya di upload. Bisa saling melengkapi lah dengan yang materinya Kang Daniel ya. Oke, kebijakan-kebijakan energinya. Nah, nanti di sini bisa dipelajari lagi ada jurnal ya yang mengkaji tentang kebijakan energi di Indonesia ya. Ini tentang peraturan kebijakan energi nasional. Bisa nanti dilihat di sini. Oke, selebihnya sudah sih dampak sosial ekonominya tadi belum ya. Ini perbedaan antara renewable energy dan non-renewable energy. Itu saja, nanti coba cari-cari lagi ya tentang SDGs. Di sini harus sudah mulai mengenal karena sustainable ya, apalagi apa saja yang menjadi goals dunia untuk mencapai sustainable development goals-nya. Oke, yang lain ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan kepada saya atau Kang Daniel? Boleh, mangga. Kalau tidak ada, Kang Daniel sudah cukup? Sudah cukup, Bu. Cukup ya, lumayan ya nambah wawasan ya dengan kalian menjadi mempersiapkan gitu. Kalian bisa lebih tahu lagi, apalagi tadi ada contoh realnya, ada sampai ke perbandingan antara menggunakan yang renewable dan non-renewable. Nanti pengembaliannya bisa berapa tahun gitu ya. Itu ada beberapa contohnya tadi. Oke, untuk selanjutnya nanti minggu depan tuh siapa ya yang presentasi? Minggu depan itu oh, Green Manufacturing ya, Kang Giri Febriansah. Nanti diingatkan kembali aja karena di sini tidak ikut ya Kang Giri ya. Ya teman-teman, kalau tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, kita bisa akhiri ya perkuliahan hari ini. Untuk besok berarti libur ya. Besok tanggal merah, Jumat masuk lagi. Nah silakan kalau yang libur gitu didiskusikan lagi ke dosennya ya jadwal penggantinya mau kapan gitu. Sehingga nanti UTS-nya masih bisa berjalan sesuai jadwal. Ya, terima kasih teman-teman. Semoga menambah wawasan dan penasaran kita semua ya tentang sustainable energy. Insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk anak cucu harusnya ini mah ya, karena berpengaruh ke lingkungan kita. Ya, terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.